minkum illa waridha karena Allah 71 tuh. Ini kan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Oke. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu sudah menjadi suatu ketentuan bagi Tuhanmu. Saya mau tanya abang dulu. Di sini wa im minkum, ada seorang pun. Ya, abang betul. Orang atau bukan? Ya, kita sudah diselamatkan dengan darah Yesus. Bentar, abang itu orang atau bukan dulu? Iya. Ya, abang orang, manusia ya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan, kan kayak gitu. Nah, betul, ayat betul. Selanjutnya, selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini siapa? Nih, kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ya, ayat 102. Nih, siapa yang bertakwa? Bentar bang. Itu pengikutnya Isa putra Maryam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang bertakwa di sini yang dimaksud adalah Islam. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, ya muslim gitu. Jadi ya bang ya, Al-Baqarah Maryam 71 tadi ya, Maryam 71. Pertama, dapat kita ketahui bahwa yang diselamatkan itu adalah umat Islam. Bentar ya, bentar nih, mana tadi surah Maryam saya bukakan. Sabar. Anda takiyah, Anda bertakiyah. Bentar belum selesai. Nanti ada pertanyaan dari saya juga tentang ini. Ya. Nah, selanjutnya kami akan menyelamatkan ya orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa tadi orang Islam, ya. Allah menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang zalim di sini? Mari kita lihat ya. Al-Qur'an. Nih, Al-Baqarah. Al-Baqarah tuh ayat 254, teman-teman ya. 254 nih. Siapa yang jolim? Yang jolim ya. Nih, wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang beriman ya. Nah, di sini yang dikatakan apa? Langsung saja, orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi yang berlutut di neraka tadi adalah orang-orang kafir nih ya bang ya. Nah, kafir gara-gara apa dia? Gak ada tulisan kafir. Kafir gara-gara apa? Nih, kafirnya gara-gara ini nih bang ya. Mereka mengatakan seperti apa? Nih, salah satunya ya. Nih, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 dalam 1. Jadi bang ya, yang tersungkur di dalam neraka ini adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Anda fitnah itu. Nah, bukan fitnah, itu dalil. Ini dalilnya nih ya. Ini dalil. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Yang mengatakan Allah 3 dalam 1 itu akan tersungkur di neraka. Tidak ada itu di maksud, ayat 71. dimaksud surat Maryam ini ya. Makanya Anda nambah-nambahin. Bukan nambah-nambahin, makanya saya jelaskan apa yang dimaksud oleh surat Maryam. Siapa yang tersungkur di neraka, yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Itu bang. Orang Kristen.
Orang Agamanya Yahudi, apa tuh? Kristen. Orang Yahudi Kristen itu tidak ada yang bilang Tuhan tiga, tidak ada yang bilang gitu. Oh, 3 dalam 1 nggak ada. Yang ada itu Bapa, Firman, dan Roh itu. Bapak 1, betul? Firmannya Bapak Bapa Tuhan, iya. Yesus Tuhan. Firmannya Bapa. Ya, Tuhan. Firmannya Bapa ya. Iya, dia Tuhan juga dia. Rohnya Bapa ya. Tuhan. Semua intinya rohnya Bapa. Firmannya Bapa. Habis itu apa lagi? Anda punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya apa Anda Yusuf PI 2? Apanya? Anda punya pikiran, Anda punya tubuh, Anda punya tangan, Anda punya kepala. Apakah Yusuf PI itu ada banyak macamnya? Waduh, berarti maunya kamu itu Tuhan bisa dipotong-potong kalau kayak gitu. Sama dengan Tuhan Al-Quran. kamu mau potong-potong beberapa bagian kan kayak gitu mau? Sama di Al-Quran. Nggak ada Ada di Allah. Al-Quran kayak gitu, di Islam nggak ada Ada kayak gitu Allah. dipotong-potong kayak gitu. Ada firman Allah, ada roh Allah. Sudah 3 itu. Sama. Firman Allah di mana? Ada tertulis di Quran firman Allah kayak gitu tertulis, nggak ada. Nggak usah sok tahu lah. Sok tahu kau. Kalimatullah. Kalimatullah. Baik. Bukan Ini. bukan Al-Quran sekarang. Baik, saya mau tanya dulu. Teman saya ada namanya Saifullah. Itu Allah ya dia? Kalimatullah ya Kan punyanya kalimatullah tadi kata Anda kan dari kalimat Allah. Nah, teman saya ada namanya Saifullah. Berarti itu Allah gitu, Saiful itu. Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. Punya siapa? Punyanya Bapa. Iya, saya bertanya ya. Anda mau bahas Quran saya tapi saya tanya satu nggak bisa jawab masalahnya. Apa yang ditanya? Kalimatullah kata Anda kan kayak gitu. Kalimatullah ya. Dari kalimat Allah, betul, dari perkataan Allah ya. Sekarang saya mau tanya, ada teman saya namanya Saifullah. Apakah si Ipul ini ya adalah Allah? Kita nggak kenal Ipul. Makanya. Artinya apa? Kalau kalimatullah, rohullah bukan berarti Allah, bukan. Ya itu miliknya Allah. Iya, miliknya Allah. Kata yang disandarkan Jadi, yaitu idhofah. Ya. Allah. Kayak gimana? Kalau dikatakan kalimatullah adalah Allah, ada teman saya nih namanya Saifullah. Apakah saya harus menuhankan dia karena namanya Saifullah? Kan kayak gitu. Udahlah Ya, Bang, nggak ya gitu- kalau kau nggak gitu kagak ada juga. ilmunya di situ, nggak susah Anda jawab dulu sama saya kalau itu. Bukan, Anda membedakan bajunya Tuhan, tangannya Tuhan, kayak gitu-gitu. Itu ada berapa Tuhan? Dari satu sudah, hai orang Israel, dengan Allah Tuhan Allah kita satu. Tuhan itu Esa. Ada Lalu dalam kenapa kitab. Tuhan Anda 3? Itu firmannya Bapa, Lah rohnya Bapa. kenapa? Sudah tahu Yesus dalam Markus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau kenapa 3 Tuhan kau? Ya kau lihat di Kejadian, pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ajaran Yesus atau bukan itu? Itu dari Hukum Taurat. Kenapa yang saya bahas ini dari Yesus? Sama. Yesus juga menciptakan. Sama Tadi dia. kan dia bilang, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba kata Kristen, hai Kristen di gereja,
Ya, Tuhan kita 3 dalam 1. Anda salah paham. Beda dengan ajaran Itu. Yesus. Kesalahpahamannya Anda di situ. Salah paham apa? Hanya ada satu Bapa. Tuhan Yesus bilang gitu. Hanya ada satu Dan Bapa. hanya satu Bapa, yaitu Elohim, hanya satu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan. Kesana kemari masalahnya. Saya mau tanya Anda satu hal. Ya, mau saya tanya nih. Kapan Yesus menyuruh Anda untuk ke gereja? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang saya tanya gereja bukan hari Sabat. Enggak nyambung. Yang saya tanya itu ya, kapan perintah Yesus di hari Minggu ke gereja? 6 hari lamanya kamu bekerja, hari istirahat 1 hari, yaitu hari Minggu. Bukan itu juga, bukan. Saya tanya perintah ke gereja hari Minggu dari Yesus mana? Aku udah bilang 6 hari kita bekerja, 1 hari untuk ibadah. Loh, itu kan kitab orang. Yang saya tanyakan dari pengakuan Yesusnya. Hai pengikutku, kata Yesus, ya, beribadahlah kalian kepadaku seminggu sekali di dalam gereja. Nah, itu mana itu? Hari Minggu karena kebangkitannya pada hari Minggu. Hari Jumat dia disalib, hari Minggu dia bangkit. Itu Nggak ada kemenangan. urusan dengan itu, nggak ada urusan dengan itu, bang, nggak ada ya. Jadi hari Minggu kemenangan. Yang saya tanyakan itu mana perintah Yesus ke gereja di hari Minggu? Udah dibilang dari tadi 6 hari kamu bekerja. Itu bukan ajaran Yesus. Itu di hukum Taurat itu ada. Iya, yang saya minta dari Yesus. Ngerti nggak? Dari Yesus hari Minggu. Ya itu kebangkitannya pada hari Minggu kita ke gereja. Waduh, ucapan Yesus pergilah kamu ke gereja hari Minggu. Mana ucapan dia kayak gitu? Zaman dulu belum ada gereja, Bang. Zaman dulu belum ada gereja. Ya sama juga zaman dulu Nabi Muhammad belum ada masjid. Dia sholat di mana? Oh, ada masjid dulu, ada ya. Masjid pertama kali itu namanya Masjid Nabawi, ada ya. Sorry. Ada di zaman Nabi kami masjid itu sudah ada gitu. Nah di zaman Yesus gereja itu kayak gimana? Ada nggak Yesus bangun gereja emang? Murid-muridnya yang bangun. Itu semua dari Korintus, dari mana, semuanya itu murid. Waktu Yesus terangkat, muridnya yang bangun gereja. Muridnya bangun gereja. Ya, lalu mana perintah dari Yesus untuk ke gerejanya mana? Yang saya cari itu perintahnya dari Yesus. Perintah dari Yesus nggak ada. Lalu ngapain Anda ke gereja kalau nggak ada perintah Yesus? Ya karena Tuhan Yesus bilang 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Ada. Nggak ada juga Yesus ngomong ke gereja. Terus kagak ada juga perintah Yesus ke gereja. Lalu Anda mengikuti perintah siapa ke gereja? Ada. Ya, udah saya bilang tadi, itu kebangkitannya pada hari Minggu. Kita ibadah memuji Tuhan karena kemenangan telah mengalahkan si iblis. Nggak ada hubungannya dengan hari Minggu. Bangkitnya hari Aneh-aneh aja. Minggu. Bangkitnya hari Minggu. Aduh ya teman-teman, iya. Dan aku mau tanya satu lagi, aku tanya. Apa tuh? Kenapa kemahakuasaannya
Allah kok ada sama Isa Al-Masih putra Maryam. Di mana itu? Yang pertama, Di mana? dia dapat menciptakan burung dari tanah, dia mengembuskan Oh. nafasnya Oh, menjadi burung Terus? beneran. Terus? Terus yang kedua, Allah itu hakim yang adil. Ternyata Oh, hakim Nabi yang Muhammad adil. berkata Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Terus? Biar dulu ya Yang teman-teman. ketiga. Akut ini masalahnya akut. Kita jelaskan nanti ya. Yang ketiga, semua kalian berdoa tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wah. Tuhan Yesus berkata, Anna wa tariq al-haq al-haya. Oh, itu aja yang dihafal kali. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan di Al-Quran juga di surat Al-Syukur ayat 61 itu juga Apa Isa bunyinya? Al-Masih Al-Zukhruf 61 apa bunyinya? bunyinya, wa inahu wa ilmu lisaati falatam taruna biha wa tabi'uni hada suratul mustaqim. Isa berkata, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ada. Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Oke, Masih ada lagi baik. kekuasaannya, masih ada lagi. Hah? Baik, Nabi Isa jadi Tuhan teman-teman. Ini bagus nih, pelajaran bagus buat teman-teman catat juga data saya ini gitu ya. Tentang masalah Dan Nabi di Isa katanya. Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Isa Al-Masih wajihan fit dunia wal akhirah. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Seharusnya hanya Allah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kenapa Isa di situ? Baik. Kita jelaskan Al-Quran kita dulu ya teman-teman. Ada Aduh, bentar ya. Bentar bang, Ya. air saya kebalik. Tunggu. Nah, bentar, saya ketikin dulu ya. Surat Al-Maidah ayat 110. Terus sabar ya. Sabar ya teman-teman. Saya buka datanya. Nanti kalau kita menjelaskan Al-Quran kita, meskipun kita hafal teman-temannya, dianggap tidak berdata gitu. Oke. Pertama nih, kau perhatikan ya. Perhatikan ya, yang kamu bawa ayatnya ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan kayak gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim ya. Terus bukan jalan yang engkau murkai. Siapa itu jalan yang dimurkai? Ya, itu adalah Yahudi. Terus ya, waladdallin, dan jalan yang sesat. Siapa jalan yang sesat? Yang dimaksud adalah Karisteng. Ya. Kaki ya. Jadi seperti itu. Jadi ya teman-teman semuanya, ya di tafsir ya kita dapat melihat tafsir ya bahwa ya Al-Fatihah ayat 6 dan 7, jalan yang sesat itu adalah jalan Karisteng gitu. Ya. Nih saya udah bukakan tafsirnya ya. Saya udah bukakan tafsirnya. Kenapa menyembah manusia masalahnya? Gitu bang. Terus berkaitan tentang masalah
Hakim yang adil. Hakim yang adil. Baik, hakim yang Hanya adil. Allah hakim yang adil. Kenapa kok Isa bisa, Nabi Muhammad berkata Isa akan turun menjadi hakim yang adil? Tolong dijawab. Baik, ya saya jawab ya tuh kebetulan ayatnya juga Anda bawa. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Kan gitu ya. Ini saya jelaskan dulu ya sama Anda. Saya bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an saya dulu ya. Nanti saya akan tanya kau ya. Oh, santai. Sabar kau ya. Oke. Surah apa tadi? Asyukur ayat 61. Surat yang 43 ayat 61. Iya, Pak Ustaz. Tahu. Itu dia ilmu juga, punya ilmu. Wa ilmu lisaati, punya ilmu tentang gitu ya. mengetahui hari kiamat. Gitu. Mengetahui hari kiamat. Wah. Akan pertandanya datang hari kiamat. Oke. Wa ilmu lisaat. Bang. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Isa adalah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari Ya, kiamat. betul. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu. Ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Oke? Betul. Gimana jalan yang lurus menurut Isa? Ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nih jalan yang lurus kata Nabi Isa ya. Bentar. Jalan yang lurus tuh kata Nabi Isa. Baca ayat 64-nya ya. Huruf tadi nih 64. Apa jalan yang lurus kata Nabi Isa? Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Iya, karena Jadi jalan yang lurus itu ya sesuai huruf 61 Bang ya. Itu adalah menyembah Allah kata Nabi Isa. Ya, itu perkataan Isa kok. Lah ini kan perkataan Isa memang. Iya. Jalan yang lurusnya kayak gimana? Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Tuh kata Nabi Isa, sembah Allah bukan menyembah dirinya. Macam mana Bang? Kan udah tahu Isa itu firman Allah, kalimatullah. Iya. Jadi kayak gitu. Udah tahu juga Isa itu, Nabi Isa itu adalah seorang hamba. Lalu Anda mengatakan apa lagi tadi? Nabi Isa hakim yang adil. Betul. Nabi Isa itu turun kedua kalinya ya. Apa tujuan dia turun? Itu belum kiamat. Tujuan dia turun satu, memberanguskan Kristen. Tuh ya. Yang kedua satu dia mematahkan salib-salib. Dua, dia akan membunuh babi. Ya. Tiga, dia akan menghapus jizyah. Kan kayak gitu. Itu Nabi Isa turun menurut pemahaman kami. Jadi Nabi Isa itu nanti dia jadi hakim yang adil kepada para penyembahnya. Tapi sayangnya Yesus atau Nabi Isa ini dia dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Masa kalamnya dan rohnya kok diadili sendiri. Gimana Anda ini? Nah, makanya baca Quran surah Al-Maidah ayat 73, ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kan kayak gitu. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Anak Maryam itu adalah Allah. Kafir. Makanya banyak baca gitu. Udah tahu
Masa dia mengadili kalamnya sendiri sama rohnya sendiri? Ini kalau kau kagak percaya, aku bukakan ayatnya ya. Waktu Yesus dihakimi Allah kayak gimana bunyinya teman-teman? Nih ya. Nih. Kok hilang Pak Ustadz? Wah aneh, apa saya ini aneh? Tunggu ya. Ya, Nih. santai. Nih, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Allah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Nabi Isa dihakimi Allah langsung dihadapkan kepada para penyembahnya, ya. Dihadapkan langsung kepada para penyembahnya. Oke? Salah. Dia Isa salah menjawab, aja. Maha suci engkau tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Dihakimi Allah dia nanti di hadapan orang-orang yang menyembahnya. Diambil Coba. kesaksiannya. Maqultu lahu Coba, Pak illa Ustaz. ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba Anda buka Al-Imran ayat 45. Anda bertakiyah. Takiyah Anda. Coba. Takia apanya? Itu tuh ya, Nabi Isa dihakimi oleh Allah, diambil kesaksiannya di hari kiamat dari orang-orang yang menyembah dirinya. Anda buka Al-Imran ayat 45. Apa pula? Bahwa di situ dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Anda buka. Aduh, Anda bisa bahasa Arab emang? Itu artinya Apa bunyinya? malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Bunyinya Arabnya, Saya belum Al-Quran hafal. saya itu Arabnya. Saya belum hafal Pak Ustadz bahasa. Belum hafal tapi berani mempermasalahkan. Iya, tolong dibuka Pak Ustadz. Kalau begitu ya lebih baik Anda baca dulu, belajar dulu gitu, baru mempermasalahkan. Soalnya ada mengganjil karena dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Padahal hanya Allah. Padahal hanya statusnya hanya Allah yang terkemuka di dunia. Kenapa kok Nabi Isa di situ yang terkemuka di dunia dan akhirat? Tolong dijawab Pak Ustadz. Ali Imran ayat 45. Ali Imran ayat 45. Ali Imran Itu, 45. Baik. Iya. Jelaskan saja ya udah ya. Teman-teman ya, jelaskan Itu, aja Ustadz katanya. Ya udah. Belakangnya Nih, aku saya hafal, bukakan Pak dulu ya. Ali Imran berapa? 45. Ayat 45. Isa al-Masih putra Maryam wajihan fid dunia wal akhirat wa minal mukarrabin. Mukarrabin. Yang terdekat dengan Tuhan. Kepencet apa tadi? Sabar ya. Paksa harus ulang. Surah apa tadi? Ali Imran ayat 45 Pak Ustadz. 45. Dijelaskan aja kata teman-teman, ya udah ya, tanggung jawab kita jelaskan ya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya teman-teman ya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Ibrahim,
Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimatnya, namanya Isa putra Maryam, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini orang-orang ini ada berapa, Bang? Kalau di situ disebutkan ada orang-orang, ada berapa banyak? Ya, otomatis Isa itu kan Bentar dulu. Allah Saya yang mau pasti tanya dulu. terdekat dengan Orang-orang Allah. ini ada orang-orang ini cuma satu orang atau banyak? Kalau orang itu bisa satu, kalau orang-orang bisa banyak. Banyak. Berarti salah satunya adalah Nabi Isa yang terkemuka ya. Betul. Dari banyak orang tadi. Iya, dari nabi-nabi semua dia yang kalamnya Allah dan rohnya Allah. Iya, dia terkemuka dari orang-orang yang terkemuka juga kayak gitu ya. Nah, baik. Ini ya teman-teman. Perhatikan nih ya, kosa kata wajih. Bentar. Bentar ya. Aduh, ini keyboard saya ini. Nih teman-teman. Perhatikan nih. Kosa kata wajih ya. Nih. Ya, wajiha, kosakata terkemuka ya. Ini juga dipakai oleh Nabi Musa. Di mana ayatnya ya? Di ayat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Musa itu bukan kalam Allah. Sabar. Isa itu yang kalam Allah. Sabar ya Bang ya, sabar. Ayat 69. Sabar. Jangan kejang dulu ya. Apa di sini dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya, wajihan. Apa artinya? Terhormat di sisi Allah. Tapi bukan dunia dan akhirat dia. Nabi Isa apa tadi? Nabi Isa apa tadi diterjemahkan? Terkemuka. Kan kayak gitu. Di dunia dan akhirat. Ya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah hanya Allah Jadi aslinya yang ya terkemuka. jadi Bang ya, kalau Anda membawa Al-Qur'an saya itu satu, para nabi itu juga adalah orang terkemuka. Masalahnya salah satunya Nabi Isa. Bukan berarti Nabi Isa itu jadi istimewa daripada nabi-nabi yang lain. Terus kenapa dia disuci? Nabi-nabi yang lain tidak ada yang di Al-Quran mengatakan suci, tapi kenapa di Al-Quran Isa itu yang suci? Tolong dijawab Pak Ustadz. Nanti saya tanya balik boleh ya? Enggak masalah Pak Ustadz, gampang. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya ada yang meremot Anda kan di sebelah Anda. Jadi saya tuntaskan dulu syubhat Anda semuanya kan kayak gitu. Meremot apanya? Ini aku di pinggir jalan Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi begini. Yang Anda pertanyakan apa lagi? Surat Maryam ayat 19, kok dia yang paling suci? Seharusnya Allah yang suci. Bang, itu gampang. Hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu suci. Apa? Ayo. Tapi ada di ayat yang mengatakan semua Iya, termasuk Nabi Isa. Ada hadis Nabi Muhammad mengatakan semua bayi disentuh iblis, hanya Isa putra Maryam tidak disentuh Iya, iblis. dia suci sama seperti bayi lainnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia nggak disentuh oleh iblis, sama seperti bayi-bayi yang lainnya baru lahir gitu. Kenapa sih? Nabi Muhammad yang mengatakan semua bayi itu betul kata Nabi Muhammad, itu betul. semua disentuh setan, disentuh iblis. Iya, bayi. Nabi Isa Hanya tidak cuma disentuh setan, betul itu. Sama Hanya cuma seperti Isa. seperti ibu-ibu yang baru melahirkan itu nggak ada setan yang menyentuh anaknya yang keluar dari perutnya, nggak ada. Tolong Sama Anda buka artinya surat apa? Maryam. Maksudnya apa? Nabi Isa itu sama dia dengan anak-anak yang lainnya. Oh, beda. Nah, itu maksudnya. Tidak ada nabi yang suci, tidak ada rasul yang suci, hanya Isa Itu putra Maryam. ukurannya. Jadi yang suci di situ maksudnya adalah
dia tidak berdosa. Ya, Betul. dia itu bukan anak hasil zina. Kayak gitu. Kalamnya Allah. Dia itu rohnya Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua bayi yang dilahirkan itu ada dalam keadaan suci. Sama seperti Nabi Isa gitu. Gimana? Apa yang Anda mau tanya Pak Ustadz? Lukas 2 nomor 11. Tolong dibaca. Tolong, aku di pinggir jalan Pak Ustadz. Enggak. Giliran saya bertanya ya teman-teman semuanya. Capek udah saya ditanya terus ya. Sorry. Gak apa-apa kalau dia saya akan pertanyakan hal ini ya teman-teman. Saya buka dulu Alkitab Sabda. Tuhan Anda ada berapa, Bang? 1. Yakin? 1. Roh Kudus Tuhan bukan? Rohnya Bapa. Bapa yang di surga Betul. Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan lah. Roh Kudus? Ya udah dibilang rohnya Bapa kok, Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus? Ya firmannya Bapa. Ada berapa tuh Tuhannya? Bapa cuma 1. Kenapa cuma 1? Bapa cuma 1. Iya bapaknya. Tadi kita satu-satu kan kita ya tadi. Sebentar. Ini bajunya siapa? Celananya siapa? Topinya siapa? Ya Yusuf masa 1 kopiah, 1 baju, 1 celana dalam, 1 itu. Masa gitu? Masa ini kopiahnya Yusuf PI, ini bajunya Yusuf PI ada 2, celana dalamnya ada 3. Masa gitu? Aduh, ya saya nggak ke situ Bang. Salah juga analogi Anda. Macam mana? Yesus apa? Firmannya Bapa. Oh, Roh Kudus, rohnya Bapa. Udah selesai. Saya tanya lagi sama Anda. Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa yang tidak terlihat. Tuhan. Ya iya dong. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Rohnya Bapa. Tuhan juga. Rohnya Bapa ya pastilah. Terus Yesus? Firmannya Bapa. Kamu putar-putar. Firman dari Bapa. Tetap gitu jawabannya. Jadi ada berapa tuh? Ya Bapa cuma 1. 1. Bapa cuma 1. 1. Iya, kalau dia Bang, Anda belajar matematika di mana sih? Tuhan tidak pakai di matematika. Aduh. Tidak sampai akal pikiran Anda tidak sampai. Kita kepada Tuhan. Kalau tidak sampai akal pikirannya ngapain diimani? Kan sudah diturunkan nabi-nabi, firmannya, rohnya sudah diturunkan. Firmannya itu untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Ingat Yusuf PI, firmannya Bapa itu, rencananya Bapa itu untuk menebus kita itu. Mana kehendak Bapa di sorga? Tunjukkan sama saya dalilnya di mana kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu tersalib di tiang salib. Karena kasihnya Bapa sehingga dia mengutus firmannya. Cuma itu yang Anda hafal ayatnya. Anda nggak tahu. Anda nggak tahu Yesus itu hamba Tuhan. Di dalam Matius 12 nomor 15, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Betul, sebagai manusia, betul. 100. Jadi kalau dia waktu jadi manusia bukan Tuhan. Itu sama dengan pengorbanan, sama dia juga dia dibilang anak domba Allah. Sama. Yang saya tanya waktu dia jadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Dia menjadi manusia untuk mencurahkan darahnya, itu rencana Bapa. Saya mau tanya aja, waktu dia jadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Dia jadi manusia, firmannya Bapa jadi manusia. Kamu Tuhan atau bukan? Kamu tahu Tuhan itu artinya apa? Nah ya makanya dijelaskan lah. Jadi gimana sih?
Kalau di Arab itu bahasanya Rob. Jangan ke Arab dulu, ya. Coba Anda jelaskan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sebagai yang menuntun, yang memimpin, yang mengatur cara-cara kita mendekat kepada Bapa. Itu disebut Tuhan. Ada. Jangan bingung Pak Ustadz P. Ingat, kalau Anda tidak percaya Isa Al-Masih juru selamat, Anda akan binasa dalam neraka. Udah, kalau mau ikut Nabi Isa, sembah Allah, itu intinya. Iya, Isa. Iya, itu sembah kata Nabi Isa, kalau mau jalan yang lurus, sembah Allah, bukan itu menyembah perintah dirinya. Allah. Itu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa Adam dan Hawa. Nggak ada kayak gitu ah. Kok ada kayak gitu? Karena Nabi Adam karena satu berbuat dosa. Itu cuma doktrin kalian yang berbeda Kalau dengan satu. ajaran Yesus, ya. Berbeda dengan ajaran Yesus. Lama-lama Bang ya, karena Anda ngomong di bawah itu ya, mereka beli bodrek itu satu papan gitu loh. Nggak jelas semua yang penjelasan Anda itu gitu loh. Al-Quran sama Alkitab itu kok sama? Samanya di mana? Ada Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga. Kenapa kok sama? Aduh, itu pun. Kalau Kenapa kok sama? Al-Quran saya Kenapa itu kok sama? Kalau membahas masalah yang itu, Al-Quran saya itu bagi saya ecek-ecek itu ya, ecek-ecek. Enggak, kenapa kok sama Pak Ustadz? Ada lahirnya, ada matinya, ada bangkit hidup lagi. Kenapa sama? Tahu ayatnya di mana? Surat Maryam ayat 33. Bacain. Surat Maryam ayat 3. Wassalamu alayya yauma alitu wa yauma amutu wa yauma abhatu haya. Nggak ada alitu, nggak ada alitu. Wassalamu alayya wa yauma amutu wa yauma alitu wa yauma abhatu haya. Coba Apa itu? Hatu-hatu hanya. Kesejahteraan ketika aku lahir. Ketika aku bangkit hidup lagi. Coba. Kenapa kok sama? Pak Ustadz? Kenapa kok sama? Bukan yang kayak gitu. Yang dimaksud Quran itu Nabi Isa seperti Yesusmu, ya. Bukan seperti itu. Kau bisa bahasa Arab atau enggak sih? Coba lihat kosakata Arab itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Aku nggak bisa kol-kola. Nggak ada kol-kolah juga di situ. Dengerin nih ya, dengerin. Saya kasih tahu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Saya jelaskan ya teman-teman semuanya ya. Wassalamu, dan keselamatan, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan ya. Wassalamu yauma wulidtu wa yauma amutu. Di sini wulidtu adalah kejadian yang telah lalu ya, dia memakai fiil madhi. Fiil madhi itu apa? Fiil madhi itu adalah kejadian yang telah lampau. Kita sepakat kan, di masa yang lalu Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan, makanya memakai kosakata wulidtu. Terus nih, saya bukakan aja ya, nanti dikira ngomong doang saya gitu ya. Inilah teman-teman, saya nggak kayak gimana ya, kalaunya tanpa diperlihatkan, Kristen ini takutnya nggak ngerti mereka gitu lah. Aduh. Nih. Ini ayat dalam kepala saya masalahnya. Iya teman-teman, aduh. Nggak kok sama dengan Alkitab. Nih.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku dan hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, Ya. Kok sama? perhatikan kosakata Arabnya. Ya teman-teman, kosakata Arabnya fi'il madi, yaitu menyatakan telah terjadi. Kita sepakat ya, Nabi Isa di zaman dahulu abad pertama beliau dilahirkan, betul? Makanya Al-Quran menggunakan kosakatanya kosakata masa lampau. Terus wa yauma amutu. Nah, ini beda. Ini fi'il mudhari. Kalau ini tadi fi'il madi, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa maksudnya? Kejadian yang akan datang, ya. Jadi terjemahannya wa yauma amutu, dan hari aku akan mati. Ya. Artinya saat ini Nabi Isa belum mati, ya teman-teman semuanya. Ya, belum mati Nabi Isa. Belum turun gitu. Anda takia. Nah, kan kayak gitu. Belum mati, artinya Nabi Isa saat ini belum mati, ya kawan-kawan semuanya. Terus juga wa yauma ub'atsu hayya ub'atsu. Lagi-lagi hari kebangkitan, hari kiamat maksudnya. Batakia Anda. Ini hari kebangkitan, hari kiamat rupanya. Bukan seperti Yesus mati di tiang salib, bangkit hari ketiga. Bukan kayak Di gitu. dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran juga. Makanya Nafsin dha'iqatul maut. ya. Kullu nafsin Belajar. dha'iqatul maut. Aduh. Makanya Bang, kau nggak akan bisa menyerang saya dari Al-Quran saya sendiri gitu. Karena mohon maaf, saya bukan ujuk atau menyombongkan diri. Karena saya baca tiap hari Quran saya itu dan saya pahami setiap hari gitu. Dan di ayat Al-Quran lain juga ada Isa. Allah berfirman, ya Isa. Sekarang aku saya boleh menyampaikan nanya kepada-" nggak? Boleh. Abangnya terus mau tanya. Di Lukas 2 nomor 11 tadi nih. Saya bukakan dulu. Tunggu ya teman-teman. Saya mau tanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan Di kota Daud. Ya betul. Baik, yang lahir adalah Tuhan. Aduh, yang di YouTube sorry. Ya, sorry, kegeser ya. Sorry. Aduh, sorry ya, geser. Oke. Yang lahir ini Tuhan. Aku udah bilang dari tadi. Tuhan. Kamu tahu arti Tuhan itu apa? Iya, ini kan Anda sudah jelaskan Tuhan tadi apa, kan kayak gitu, oke? Yang menguasai, yang memiliki. Kalau bahasa Ibrani-nya itu Rabbi. Udah? Nah, di sini Kalau bahasa Arabnya Rob. Itu Tuhan itu apa itu? Tuhan. Itu artinya pemimpin. Penuntun. Ini gimana yang saya tanya ini? Coba fokus ke ini. Ini Tuhan ya. Tuhan itu bukan Bapa di surga. Ya iya, Yesus Anda yang salah dilahirkan. paham. Gini, Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, betul? Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu. Yang dilahirkan Maria ini Tuhan, betul? Kamu nggak tahu. Bentar, saya tanya ini, kitab Anda yang lahir ini Tuhan atau bukan? Itu terjemahan Indonesia itu Tuhan. Coba kamu lihat bahasa aslinya ada kata Tuhan apa enggak? Oh, jadi yang lahir ini bukan Tuhan gitu? Yang lahir itu Yesus. Iya, Tuhan atau bukan? Yesus itu firman Tuhan. Aduh. Yang saya tanya, yang lahir itu
adalah Tuhan atau bukan? Sesuai nih Lukas. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata Tuhan. Lalu menurut Anda di sini apa gantiannya? Tuhan. Tuhan, betul. Tuhan, bukan Tuhan. Betul. Tuhan itu Bapa di surga. Berarti ini salah gitu. Itu terjemahannya Tuan, aslinya Tuan, Tuhan. Berarti ini salah. Salah tulis. Tuhan itu pemimpin, pengayom, pemimpin itu loh maksudnya. Bentar. Iya, berarti ini orang salah tulis gitu. Iya, terjemahannya itu. Salah ini. Iya, Tuhan, seharusnya Tuhan. Loh. Oh, salah ya. Salah, betul. Oh, berarti yang lahir itu bukan Tuhan. Yang lahir itu Yesus, firman Tuhan. Aduh, tadi kok muter-muter. Jadi ini tulisannya salah Bang ya? Terjemahannya salah. Iya. Aduh. Sama kayak bahasa Ibrani-nya Rabbi, bahasa Arabnya Rob. Yang memimpin, yang menuntun kita ke jalan yang surga, di surga. Gitu loh Pak Ustadz. Iya. Apalagi yang ditanya? Gak ada lagi Bang, gak ada lagi. Ngapain saya nanya lagi kan kayak gitu? Bibel Anda sendiri Anda bantah, kitab Anda sendiri Anda bantah gitu. Ya apalagi saya kan gitu. Tapi bukan Bapa di surga maksudnya. Aduh, oke. Udah saya nggak ada nanya lagi. Kalau gitu saya cari Kristen yang lain gitu Bang ya. Oke Pak Ustadz. Oke, makasih atas diskusinya ya. Terima kasih Pak Ustadz.